Oke, selamat siang, berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal untuk bahas PP Gior. Kalian riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan dadak ataupun membeli dadak. Mas Bro tidak tanggung jawab atas kerugian kalian ya. Mas Bro hari ini sebetulnya lagi males bikin video, tapi karena kewajiban untuk kalian ya tetap saya bikin ya. Kenapa males Mas Bro? PP-nya nggak ngaceng-ngaceng. Ngaceng-ngaceng, tapi memang ujian kesabaran ini yang harus kita perlukan dalam investasi kripto. Nanti akan sabar di dalam segala sesuatu hal, itu kita akan bersabar. Kan ada orang yang emosian, nggak sabar, ngamukan, itu dikuasai setan sebetulnya, dikuasai nafsu setan ya, karena marah, ngamukan. Kalau Mas Bro itu nggak bisa marah, nggak tahu. Marah bisa, memang kadang-kadang marah, tapi nggak bisa lama gitu. Nggak tahu kenapa, mungkin sudah karakternya gitu ya. Kalau habis marah-marah itu, habis itu nyesel. Tapi kan ada yang memang orang marah itu kadang-kadang sampai mati itu pun nggak selesai, itu akan membawa dendam sampai mati. Ya biarlah ya, biarin aja ya. Kalau yang penting saya nggak bisa marah lama, itu aja. Sebentar dah selesai juga nggak ada gunanya juga sih menguasai pikiran kita. Kemarahan itu kayak ini kan kondisi kan, kalian marah, kalian ngamuk, ngujat, menghina, macam-macam. Pasti fakut tuh di mana-mana. Kalau market like kendor itu di grup aja isinya belekutan. Saya nggak kuat. Pokoknya stikernya udah landel semua, omongannya hutan, omongan alas mentok atau alas apa itu semua keluar, semua meluncur semua, karena kondisi bedek jengkel lihat market ya. Beginilah yang namanya market kripto kan, asiknya naik dan turun ya. Sabar, saya aja males bikin video ini, tetap bikin aja kok ya. Pokoknya semangat. Kalau PP kan ya kita tahu sendiri lah, masih di 07. Ini pun agak naik kan, agak naik juga. Jadi nggak ada yang ditakutkan sih sebetulnya sih, kalau menurut saya gitu. Dulu Sibat juga sampai 90% kawan. Ini kan harga 0,071, dan ada gak koin-koin yang dibakar kayak PP diam-diam 420 triliun, tahu-tahu tinggal 413. Saya yakin nanti Gset akan bakar-bakar lagi, nggak mungkin enggak ya. Saya yakin akan bakar-bakar lagi. Pokoknya kalau kita melihat beberapa artikel, PP terlihat mati. Terlihat mati ya, di 0,004 turun 2% saja dalam 24 jam ini. Akan tetapi inilah perbedaan yang orang tidak ngerti, tetapi pemegang cerdas secara diam-diam ini mengambil alih, akumulasi. Bayangin aja, di chartingnya masih lengkap utuh. Ini orang-orang yang ya trader ini. Saya sampaikan emas, perak juga sudah bermain ini loh, main trade-tradean loh. Jadi nanti turun banting dalam, ini naik lagi bisa bull trade, bisa naik lagi bisa bull trade. Nanti pokoknya main trade aja. Zamannya zaman si garong menggarong, si Trump kan begitu. Jadi sistemnya sikat mensikat. Jadi kalau sudah cuan TP sabar juga, memang sabar nunggu turun baru masuk lagi, naik berapapun sikat lagi, di trade gitu ya. PP juga kemarin kalau saya trade swing kemarin 10 juta, ada 12 juta saya dapat itu, yang modal 20 juta itu dapat 10 juta, 12 jutaan, tapi nggak saya TP, membeli lagi sekarang. Aduh, ini main nge-trade aja. Ini juga saya rasa nanti main nge-trade. Tapi yang jelas saya akan garis bawahi bahwa PP akan bermasa panjang. Nggak sembarangan. Ada Gset di sini, pasokannya pun dibakar. Nanti Gset kalau udah ngamuk, mabok kecubung akan dibakar. Itu loh kawan. Apalagi Mas Bro dibilang apalagi tukang mabok, tukang judi online, tukang macam-macam. Kalau tukang mabok nggak gemuk begini ya, judi online ya sudah ondel-ondel, tinggal sembak doang di jalanan rungkat. Kalau tukang judi online ya nggak apa-apa. Yang namanya saya kadang-kadang diri saya jelekin sendiri. Saya kalau lagi jengkel sama perempuan gitu ya, lagi pendekatan terus perempuannya kayaknya kurang beres ya, saya bilang aja, saya tukang judi, tukang mabok tuh pasti dia mental.
Ya kan, ya kita pilih-pilih juga dong, masa kita cari perempuan nggak pilih-pilih. Ya ini kodok. Tapi ini yang menarik untuk si kodok ini, jadi pasar cryptocurrency global ini ya, untuk meme coin cryptocurrency global, meme coin terus berkembang di tahun 2026 ini dengan meme coin seperti PP yang disorot itu PP. Jadi perhatikan, investor yang signifikan itu larinya pada ke PP, jadi nggak usah pakai takut khawatir. Justru ini investor cryptocurrency yang meme coin ini tahun 2026 ini meningkat larinya ke PP. Oke, holdernya juga naik, holdernya naik, pemegangnya naik, nggak berkurang. Ya market capnya kan masih 29,4 triliun kemarin, waktu bandingan dalam kemarin sampai berapa, sampai 26 triliun. Ini masih oke. Cuma sabar aja, memang lagi kondisi pokoknya ngikut saja. Tapi yang takutkan kan ini shutdown udah berakhir juga loh. Nanti yang takutkan kayak tahun 2015 pertarungan emas dan BTC, ketika nanti BTC membeli duluan, nanti mereka akan nge-trade di emas, banting masuk BTC pump 11.800% tuh waktu tahun itu. Jadi ini juga banyak memprediksi akan arahnya akan ke sana. BTC itu kan emas digital, orang-orang besar semua yang di situ, termasuk Presiden Trump aja yang dikejar bukan emas kan. Di Madura itu yang dikejar kan 600.000 BTC-nya itu. Ya ini game kok permainan nggak diskedulkan sama dia. Walah gila ini. Ini juga banyak memprediksi kapitalisasi pasar meme coin telah rebound di atas 458 triliun dolar ya. 45 billion dolar pada tahun awal 2026 ini. Jadi kapitalisasi pasar meme coin telah merebound di atas 45 billion dolar kawan pada awal tahun 2026, dengan volume yang aktivitas sosial meningkat di seluruh meme coin, terutama itu di PP ini sampai volumenya aja lebih gede daripada Shiba dan Doge. Ya pokoknya kalau lagi turun gini tuh semua ya ngaku gitu macam-macam. Tapi endingnya nanti ketika terbang ya tahu-tahu duit pada ada aja, tahu-tahu jual sapi atau kebo nggak tahu pada masuk market, itu udah memang kebiasaan begitu. Pada saat yang sama ini Google Trend menunjukkan minat pencarian meme coin masih 20-30% di atas level tahun 2025, menunjukkan permintaan retail yang berkelanjutan seperti yang disorot FT dan DL News. Crash masa lalu menghapus 80-90% dari banyak token HIP, membuat rally ini lebih tentang likuiditas itu ya. 80-80% bahkan 99% meme coin itu udah pada bubar, nggak ada. Yang bertahan sampai sekarang masih ada kan Doge, Shiba, PP ya akan bertahan panjang, saya rasakan itu ya. Pokoknya harus semangat saja, jangan sampai saya tambah muatan terus dikit-dikit. Ya ada ceban, cepek, ada berapa aja udah saya masukin aja, saya pakai untuk tambah muatan ya. Tetap saja dana cadangan, kalau nanti ada bantingan lagi ya ada hajaran dana untuk di bawah. Jadi nggak harus money management, saya mulai memakai itu. Ya tetap ada cadangan dana ya. Kalau nanti tahu-tahu si Martini minta nikah, biye nggak ada cadangan dana, harus selalu manajemen harus bagus gitu loh. Yang namanya manajemen bagus, kalau yang nggak beres ya tendang. Aduh, agak lesu saya juga lihat BTCD-nya masih tinggi semua. Ini pokoknya sabar, tapi perkiraan saya prediksi kuartal 1 ini akan nendang, mungkin puncaknya Maret, lambat-lambatnya April. Mau kemana lagi? Mau sampai kiamat? Mereka kan punya meme coin semua, mereka punya altcoin, mereka punya kripto, emas, kripto dihantam semua, emas dihantam, perak dihantam, kripto dihantam, mereka punya semua kok. Ini game dischedule-kan, dipermainkan sama dia, dimainkan. Nanti waktunya pam, inilah yang nggak kuat jadi tumbal. Itu aja sih ya. Mungkin itu aja ya, agak empuk ini lihat si market juga ya, kadang-kadang ada jenuhnya, ada bosannya. Tadi aja saya jam berapa tadi di grup juga edukasi, saya tinggal dulu, saya pergi ke jalan-jalan ke Jogja Mall, itu kan deket situ paling 5 menit.
ngapain Mas Bro? Saya nongkrong aja di sana, di kafe sama cewek-cewek banyak. Ya kenalan aja, saya iseng-iseng kenalan ya. Mentalnya udah mental baja, nongkrong ya, sama kasirnya aja saya undang, saya duduk bareng di situ, ngasih nomor WA. Ya sebetulnya sih kalau saya orangnya nggak telan sebetulnya itu. Kalau memang setia cinta yang pertama, memang cinta pertama itu susah dilupakan. Tapi kalau lagi iseng-iseng gitu, saya keluar udah tinggal semprot minyak wangi, pakai sepatu celana yang najis, duduk di kafe udah. Pasti ya, kalau saya pasti panggil cewek, pasti sini ngobrol, pasti bau. Habis ngobrol WA kena. Kena ngobrol lagi. Ya ngapain lagi, namanya bujangan, bebas-bebas saja. Ini aja bahas kripto lagi males, yang penting bahas wanita. Wanita pun banyak. Di sini rame daerah saya itu rame sekali. Pokoknya macet lah ke sana. Memang kalau dilihat tadi saya share pagi jalan-jalan saya rokok itu kan masih sepi ya, masih sepi. Ini komplek ini enak, komplek ini sebetulnya dekat kota, cuma saya mencari di yang agak ke dalam ini supaya udara masih sejuk, kanan kiri masih ada sawah. Tapi nggak sampai 5 menit, paling 2 menit ke sana itu udah mall, hotel, cafe, banyak banget. Jadi mau menghabiskan uang berapapun di sini habis. Ya mau bebek putih, mau banyak restoran-restoran yang kafe-kafe yang siap saji ataupun yang travel pada khusus untuk travel, sate, telur asin, bal gendong lengkap. Ini berarti sekitar 5 menit itu udah tol ya, tol. Saya itu di Tegal Tegal Barat ya. Jadi di sini dekat jalan tol ya, dekat jalan tol. Tapi tempatnya saya rahasiakan dulu. Nanti kalau ada orang yang mau ke rumah kemudian serius, baru saya kasih WA. Saya nggak mau obral alamat di tempat beginian juga, karena banyak musuhnya juga. Ya kan, banyak yang mau ke rumah minta di alamat di komen YouTube ya, itu banyak mau mampir, nggak saya kasih. Kalau nanti mau serius ya nanti di WA ataupun masuk grup sinyal, kita ngobrol-ngobrol, tahu orangnya kan enak ya. Kalau tahu ke rumah nanti musuh saya piye. Ya kan kita harus setiap payung sebelum hujan. Aduh, takut kagak, takut ngapain, orang sendirian kok takut ya. Kalau takut saya sih sudah kabur. Enggak jadi tutorial. Wah, pertama jadi tutorial tuh apa saja di tape kali ya. Wah, soalnya sini pada ngajar semua. Nggak tahu mental orang Alas Ruban kayak apa. Saya itu aslinya Alas Ruban Batang sana kawan. Udah kehidupan keras di sana. Alas Ruban itu udah biasa. Enggak. Ini saya nyaman di sini dengan kamu sendiri itu kita nggak berani pintu-pintu nggak dikunci, nggak sembarangan di sana tuh harus dikunci. Kadang-kadang sering kebobol tuh, banyak maling. Kalau di sini tuh saya cuek aja, motor aja sering saya tinggal di luar tuh. Ya kalau lagi apes ya, tetangga ada yang kehilangan motor, pintu aja didobrak, pakai pintu besi aja didobrak, dicongkel, kena motor ya. Tapi saya malah saya taruh di luar tuh, yang pada gemboran tetangga, Mas bro motornya nggak dimasukin. Wah, saya tidur aja. Kadang-kadang kalau lagi kesel saya, motor saya taruh di luar tuh. Ya masih ada satu, ini yang satu kan di dalam. Kalau satu di luar hilang ya biarin saja hilang, ngapain gitu. Kadang-kadang kalau lagi hujan masukin kan males, sungkan, udah banyak kotoran, malah males aja lah, saya tinggal aja kadang-kadang. Mungkin itu aja ini berita lagi ngalor ngidul, tapi PP masih bertahan dong, masih bertahan, nggak usah pakai khawatir kawan, masih bertahan. Ini juga ya omongannya ngalor ngidul karena lagi sebel melihatnya, market itu lagi sebel gitu, melihatnya kayak gitu, lagi sebel. Jadi harusnya kita sudah cuan banyak di tahun 2025, belum cuan juga ya. Ya barangkali ada manfaatnya ngobrol-ngobrol santai-santai, nggak usah pakai terlalu terlalu spaneng ataupun emosi ataupun terlalu panik, biasa saja. Rezeki itu kan nggak akan kemana, waktunya nanti cuan yo ngono wae yo.
ngono wae yo. Bahasa saya bahasanya kacau. Jadi di Tegal ini aslinya kan, kalau di Batang sana kan halus, ini kan bahasanya ngapak. Jadi saya campuran ngapak halus, ya bisa ngapak halus Sunda ada di sini, campur aduk gitu, berkutakan. Makanya saya kan ini apa pasnya apa ini bahasanya, karena campur aduk saya bikin kata-kata berkutakan. Berkutak gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali ada yang nggak berkenan dengan video kali ini. Memang saya nggak ada konsep, nggak ada apa. Tadi saya juga mau dekok, sebetulnya nggak mau bikin video, tapi karena ya ngapain lagi ya kita, karena ya sendirian aja di rumah ngisi kekosongan waktu, juga habis jalan-jalan paling ngeloyong keluar kan, cari hiburan banyak ya. Kalau lagi di longsor gini mending saya keluar aja, ngobrol-ngobrol sama cewek-cewek kayak di kafe di Jogja, di mall, ya nggak apa-apa. Kita bujang mau kenalan 10 orang pun sah-sah saja, nggak apa-apa. Laki-laki kok, yang penting kan siang-siang, yang penting jangan ke hotel. Udahlah, nanti kemana-mana ya. Salam dari Tegal Batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak.